rame ya. Ini Kak Mary ambil mainan, tapi mainan ini juga bisa menjadi alat ketika kita memuji Tuhan loh ya. Nah, misalnya kita nyanyi lagu, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Wah, rupanya waktu kita nyanyi bisa buat rame dengan alat-alat musik yang ada. Seru ya. Wah, adik-adik tahu nggak hari ini yang akan membawa kita di dalam puji-pujian itu ada kakak-kakak yang mungkin jarang sekali muncul ya. Dan membuat adik-adik udah rindu. Misalnya ada apa? Ada Bu Las, kemudian ada Bu Elina, dan satu lagi ada Bu Dwi. Wah, nanti kita akan sama-sama belajar puji-pujian yang indah ya. Terus hari ini kita tetap mendengar cerita siapa ya yang Tuhan pakai lagi untuk menggenapkan rencana Tuhan ya, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ayo, yang terakhir minggu lalu siapa tuh? Seorang kakek. Kakeknya namanya Barjilai. Ya, hari ini ingat ya siapa yang Tuhan pakai untuk menggenapkan rencana Tuhan gitu ya. Dan adik-adik tahu nggak, setiap kita juga sebenarnya Tuhan mau pakai untuk menggenapkan rencana Tuhan. Dimulai dari hati yang beribadah di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ayo, mari beribadah. Shalom. Wah, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik ya? Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali. Tapi sebentar. Siapa di antara anak-anak yang masih ingat kakak-kakak sekolah minggu? Karena sudah hampir 2 tahun kita tidak pergi ke sekolah minggu. Bu Elina mau tanya ya, siapa yang masih ingat temannya Bu Elina yang ada di belakang kanan? Dadah dulu. Dadah. Siapa? Betul, Bulas. Hebat, berarti kalian masih ingat kalau yang di sebelah kiri belakang Bu Elina? Siapa ya namanya? Jangan-jangan ketukar. Siapa? Betul, Bu Dwi. Bu Elina mau tanya dulu sama Bulas ya. Bulas, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, selalu sehat. Wah, Tuhan berkati. puji Tuhan sehat ya. Kalau Bu Dwi? Kalau aku sebenarnya takut, Bu. Wah. Soalnya ada corona ini loh. Sedih nggak bisa ibadah. Oh gitu. Iya, pasti kita semua merasa takut dan sedih. Tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa ke sekolah seperti dulu. Tapi pagi hari ini Tuhan Yesus mau ajak kita semua untuk mengingat janjinya Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita semua. Dia kekasih jiwa kita. Yuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita nyanyi Yesus kekasih jiwaku. Ikuti gerakannya ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya
percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Wah, kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita mau mulai dengan doa. Bulas akan memimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan beri waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong pusatkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami usir kuasa iblis yang akan mengganggu konsentrasi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, setelah kita menyanyikan pujian yang begitu indah, sekarang hati Ibu Dwi nggak lagi sedih, nggak lagi takut, nggak lagi khawatir. Nah, kalian juga harus merasakannya loh. Nah, kita akan menyanyi lagu yang berikutnya. Ya, kita akan menyanyikan lagu ini dengan musik, dengan bermain musik. Siapa di antara kalian yang punya alat musik? Kita bisa memainkannya juga loh di rumah. Nah, kakak-kakak kita juga ada yang bisa main musik. Tapi Budi mau tanya, kira-kira musik apa ya? Yang buat memuji Tuhan. Iya. Gitar? Oh iya, betul, gitar. Mungkin Bulas tahu. Trompet. Oh, trompet juga. Yang punya gitar atau trompet atau alat musik yang lain di rumah, boleh ambil, boleh dimainkan ya. Karena kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Pujilah Nama Tuhan, mainkan dengan musik. Ayo yang semangat ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik, dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jreng, 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 jreng. Jreng, 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 jreng. Trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Tret, 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 tret. Dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong, 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 teng tong. Yeay. Kita bersyukur
Kita bisa memuji Tuhan dengan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang ada di sekitar kita. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Semua sudah duduk yang baik, sudah duduk yang nyaman, sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, kita mau menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap ya Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepada Tuhan. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, siapa ini ya? Nah adik-adik, kakak memperkenalkan diri. Kakak bernama Martin. Kalau adik-adik mau panggil Om Martin juga boleh, jadi Omar. Kalau mau panggil Kak Martin juga boleh, jadi Komar. Salam kenal. Nah, adik-adik sekalian, kita hari ini ingin bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Namun hari ini kakak akan memainkan sebuah lagu dengan sebuah alat musik. Kalian tebak ya, alat musiknya apa dan lagunya apa.
Tahu alat musik apa? Ya, alat musik itu bernama harmonika. Kecil, cantik, dan keren. Mau? Beli dong. Nah, adik-adik, tadi lagu yang kakak mainkan lagunya apa? Mungkin kalian tidak tahu lagunya. Ini lagu Mandarin, namanya Ku Mau Memuji Tuhan dengan Segenap Hati. Nanti kapan-kapan kita belajar lagu ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, banyak alat-alat musik di dalam dunia ini. Kalau adik-adik ingin tahu semua alat musik yang ada di dalam dunia ini, mungkin adik-adik boleh mengunjungi sebuah tempat. Nah, alat musik yang kita ketahui di dunia ini mungkin sangat sedikit. Tetapi ada begitu banyak alat-alat musik yang bisa kalian lihat. Suatu kali kakak pernah berkunjung ke Jatim Park. Di sana ada sebuah tempat yang namanya museum musik. Wah, ada 3 lantai adik-adik. Di situ kita bisa melihat berbagai jenis alat musik. Ada alat musik tiup, alat musik pukul, alat musik yang dipetik, dan seterusnya. Nah, adik-adik, di sana kalau kita melihat, kita boleh diizinkan untuk mencobanya. Tapi nggak semua alat musik itu kita boleh mencobanya. Dan kita juga bisa mendengarkan suaranya yang dihasilkan oleh alat musik itu. Kita boleh pegang dan kita juga boleh mencoba membunyikannya. Nah adik-adik, jauh sebelum ada alat-alat musik di dunia zaman sekarang, di Alkitab Tuhan telah mempersiapkan orang-orang yang dapat menciptakan dan memainkan alat-alat musik. Nanti kita akan baca di dalam Alkitab, ya. Namun sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon Tuhan memimpin firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami membaca firman dan kami juga mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita baca kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai 32. 1 Tawarikh pasal 6 ayat 31 sampai 32. Kakak akan bacakan buat kita semua. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan. Sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sejak bangsa Israel dipimpin oleh Raja Daud, pada tahun yang ke-7, Daud ingin membangun sebuah bait suci yang sangat indah untuk Allah. Agar bangsa Israel bisa datang ke bait Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, Daud mempersiapkan semua bahan-bahan bangunan untuk membangun bait Allah yang megah. Dan Daud memerintahkan anaknya, siapa? Ya, Salomo menggantikan Raja Daud dan dialah yang akan membangun bait Allah di Yerusalem. Lihat betapa indahnya bait Allah atau rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo. Raja Daud juga memerintahkan agar tabut perjanjian yang disebut tabernakel. Tabernakel adik-adik adalah lambang kehadiran Allah yang amat kudus dan suci. Tabernakel juga harus berada di dalam bait Allah yang kudus itu. Nah adik-adik ingat ya, saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel.
bukan? Dan selama mereka berada di padang gurun, tabernakel itu disimpan di dalam kemah. Dan mereka terus berjalan di belakang daripada tabut perjanjian. Ketika mereka keluar dari sebuah tempat, mereka harus membawa tabernakel itu dan mereka berjalan di belakang tabernakel, lambang daripada kehadiran Allah. Nah, adik-adik tahu nggak? Di dalam tabernakel itu ada 3 benda yang bersejarah. Pertama, ada tongkat Harun. Yang kedua, ada 2 loh batu hukum Taurat. Dan yang ketiga, ada 1 buli-buli emas berisi roti mana. Nah, tabut perjanjian atau tabernakel ini tidak boleh sembarang orang memegang atau menyentuhnya, adik-adik. Kalau ada orang yang menyentuh dan memegang tabut perjanjian ini, maka orang itu langsung mati, adik-adik. Nah, itu artinya apa? Itu artinya tabut ini melambangkan kehadiran Allah yang maha suci, maha kudus. Dan orang-orang yang berdosa ketika menyentuh tabernakel ini, maka dia akan mati. Itulah sebabnya Tuhan sangat memperhatikan bahwa kehadirannya adalah di mana Allah bertahta. Disitulah Tuhan bisa menikmati sembah, sujud, puji-pujian setiap umatnya dan juga setiap alat-alat musik yang dimainkan. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah sampaikan bahwa Tuhan telah mempersiapkan orang-orang yang menciptakan alat-alat musik yang indah. Dan Tuhan juga mempersiapkan para pemuji, para penyanyi di bait Allah yang kudus. Mereka adalah suku Lewi. Suku Lewi adalah salah satu dari 12 suku bangsa Israel. Dan Tuhan persiapkan suku Lewi dan keturunannya menciptakan alat-alat musik dan menulis syair-syair lagu pujian bagi Tuhan Allah. Salah satu dari keturunan Lewi yang menciptakan alat musik dan juga menulis syair lagu-lagu memuji Tuhan, ia bernama Asaf. Nah, mungkin adik-adik mendengar siapa ya Asaf ini ya? Nah, kalau kita lihat di kitab Mazmur, Asaf adalah salah seorang penulis Mazmur selain Raja Daud. Nah, Asaf hidup pada zaman Raja Daud dan putranya Salomo. Asaf dipakai Tuhan untuk menuliskan banyak syair-syair lagu di dalam kitab Mazmur. Asaf menulis Mazmur, puji-pujian kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan kepada kita supaya kita dapat mengagungkan Allah yang benar dan melalui puji-pujian serta alat musik yang dimainkan. Adik-adik, tadi kan kita baca di dalam Mazmur 150. Nah, Tuhan berkata, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Tuhan dengan segala keperkasaannya. Nah, itu artinya adik-adik, Tuhan ingin semua ciptaan Tuhan memuji nama Tuhan. Ada burung-burung yang bisa memuji Tuhan, ada suara angin, ada suara deru lautan, ada suara pepohonan yang bergoyang-goyang yang bisa mengeluarkan suara memuji nama Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, terlebih kita, anak-anak Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya mulut, kita punya alat musik yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita baca di Mazmur 150 ayat terakhir berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah bertanya kepada adik-adik, ada 7 alat musik di dalam kitab Mazmur pasal 150. Nah, alat musik yang ditiup apa? Sangkakala, betul sekali. Adik-adik, sangkakala itu terbuat dari apa sih? Sangkakala itu terbuat dari tanduk domba.
Nah, kemudian ada seluring. Seluring dibuat dari apa? Seluring zaman dahulu dibuat dari tulang kakinya domba loh. Ada alat musik petik. Apa itu? Gambus dan kecapi. Nah, gambus itu tali-talinya lebih tebal. Itu terbuat dari apa? Terbuat dari usus besar domba. Kemudian kecapi, tali-talinya lebih kecil, lebih halus. Itu terbuat dari usus kecil daripada domba. Kemudian ada alat musik yang ditepuk. Itu adalah ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Nah, alat-alat musik itu terbuat dari logam atau sesuatu alat yang dipukul dan menimbulkan suara, berdenting dan berdentang seperti simbal. Ya. Nah, kemudian ada alat musik yang dipukul ataupun digoyang, yaitu rebana. Terbuat dari apa? Rebana terbuat dari kulit domba. Nah, adik-adik, seekor domba yang dipersembahkan untuk Tuhan. Domba itu ketika dia sudah dipersembahkan untuk Tuhan, semua apa yang ada pada domba itu bisa dipakai menciptakan berbagai macam alat musik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan adik-adik, menciptakan semua manusia. Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya bisa memakai seluruh hidup kita. Bukan hanya mulut kita bisa memuji Tuhan. Bukan hanya alat musik yang kita mainkan bisa memuji Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya semua hidup kita dari ujung kepala sampai ujung kaki kita bisa memuji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah yang segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu memakai setiap adik-adik untuk bisa memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan dimanapun kita berada. Khususnya ketika kita berada, beribadah, bersekutu di gereja ataupun di sekolah minggu. On-site ataupun online, kita tetap memakai hidup kita, mulut kita, alat musik yang kita mainkan bisa memuliakan Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang Tuhan karuniakan bisa menulis syair, adik-adik bisa menciptakan lagu atau puji-pujian yang indah untuk Tuhan. Bagi adik-adik yang dikaruniakan Tuhan bisa bermain alat musik, apapun alat musiknya, adik-adik bisa melayani Tuhan dengan memainkan alat musik yang indah bagi Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang dikaruniakan Tuhan dengan suara yang baik, suara yang merdu, maka adik-adik bisa menyanyi dengan suara yang indah, memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana kalau adik-adik bertanya, tapi kan Kak, saya nggak punya talenta karunia untuk menulis lagu. Saya juga nggak bisa memainkan alat musik. Saya juga nggak punya suara yang merdu. Artinya saya nggak bisa melayani Tuhan dong. Enggak adik-adik ya. Walaupun kita tidak punya talenta menulis lagu, kita tidak punya kemampuan memainkan alat musik, ataupun kita tidak punya suara yang merdu, tapi Tuhan ingin supaya kita meminta kepadanya. Kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu melayani Tuhan melalui mulutku. Aku mau memuji Tuhan dengan baik. Tuhan, aku ingin melayanimu melalui alat musik. Tuhan berikan talenta itu kepadaku supaya saya bisa memainkan alat musik. Tuhan, aku berdoa, Tuhan karuniakan kepadaku talenta untuk menulis lagu. Tuhan berikan supaya saya bisa melayani Tuhan menulis banyak lagu-lagu pujian. Nah, saya percaya kalau adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati adik-adik. Tapi kita tentu harus belajar sungguh-sungguh. Belajar untuk melakukan dan melatih semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Tentu ketika kita belajar dengan rajin, kita sungguh-sungguh mau melatih setiap karunia, talenta yang Tuhan karuniakan kepada adik-adik, maka pastilah
percaya kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Walaupun kita tidak sehebat orang-orang yang bisa memainkan alat musik yang begitu hebat. Bisa menyanyi dengan suara yang begitu luar biasa. Tetapi kita punya kerinduan untuk bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Nah, seperti Tuhan sudah mempersiapkan Asaf untuk bisa menciptakan berbagai macam lagu dan alat musik, Tuhan juga mempersiapkan adik-adik di masa sekarang supaya adik-adik bisa terus melatih dan berdoa Tuhan memberikan karunia dan talenta untuk memuji, memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, mulai sekarang adik-adik harus berdoa ya, memohon Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan hal-hal yang baik yang boleh kita persembahkan untuk Tuhan. Melalui mulut kita, melalui alat musik, dan melalui banyak hal kita bisa menyembah Tuhan dan kita bisa sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Ayat hafalan hari ini Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya sama-sama kita ucapkan. 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami boleh belajar firman Tuhan. Kami bersyukur. Mungkin kami saat ini belum bisa menulis dan membuat syair-syair lagu yang indah untuk Tuhan. Mungkin saat ini kami belum mampu memainkan alat-alat musik. Mungkin saat ini kami belum memiliki suara yang indah. Tapi ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan semua karunia yang Tuhan ingin boleh kami persembahkan untuk Tuhan. Seperti Asaf yang Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang yang mempersiapkan alat-alat musik ataupun puji-pujian bagi Tuhan. Kami ingin seperti Asaf ya Tuhan, dan Tuhan mau menolong kami supaya kami semua boleh tekun belajar dan juga sungguh-sungguh boleh memakai hidup kami untuk kami persembahkan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Memuji Tuhan dengan segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang hari ini bersuka cita karena firman Tuhan yang didengarnya? Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sambil kita menaikkan pujian. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 praise ye the Lord, haleluya, 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 praise ye the Lord, praise ye the Lord, haleluya, praise
Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahannya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami simpan dalam hati kami, dan kami juga pada saat ini memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati. Berkati Papa Mama yang sudah membantu kami dalam memberikan persembahan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas. Lihat, ini apa? Ini beras, betul. Ini adalah kacang hitam. Kalau adik-adik nggak punya kacang hitam, boleh kacang hijau atau kacang-kacang yang lain. Yang penting bentuknya cukup padat dan keras. Kemudian ini ada botol bekas. Nah, adik-adik kan pasti banyak tuh di rumah ya. Nah, ada yang kaleng seperti ini, ada yang tempat permen gitu ya. Dan juga ada botol minuman dari kaca. Nah, sekarang kita mau buat nih, misalnya ini ya, botol plastik, kita isi beras ya, secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, kita isi kira-kira 4-5 sendok saja. Lalu kita tutup, kemudian kita bisa membunyikannya. Begini ya. Nah, kemudian kita juga bisa isi di kaleng seperti ini. Lalu sambil memuji Tuhan kita menyanyi. Nah, atau kita memakai botol. Ya, maka jiwa aku memujimu. Ya, bisa kan? Oke, pakai ini juga. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Sekarang kita coba memainkan alat musik ciptaan kita yang sederhana ini. Lagunya sama-sama kita nyanyikan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Nah, adik-adik, silakan adik-adik menyanyi dengan alat musik ciptaan sendiri. Kemudian direkam dan dibagikan kepada grup sekolah minggu. Nanti kita sama-sama akan melihat siapa ya yang bisa membuat alat musik dengan sederhana dan memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.